Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sahabat YSR Media? Semoga hari ini kita sehat semua, puasa kita lancar dan selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat YSR Media, sesuai dengan request subscriber YSR Media, kali ini saya ingin membuat video suasana menjelang berbuka puasa di seputaran Komplek Mahasiswa Darussalam Banda Aceh. Sahabat YSR Media, saya mulai video ini dari Simpang Mesra. Begitulah orang-orang menyebut nama sebuah persimpangan di ujung utara kota Banda Aceh. Ketiga jalur di persimpangan ini menuju ke titik-titik yang sangat strategis, yaitu ke pusat kota Banda Aceh, ke kampus Darussalam, dan juga ke Pelabuhan Malahayati yang ada di Aceh Besar. Seperti halnya di persimpangan strategis lainnya, di pertigaan ini juga dibangun sebuah tugu. Tugu ini bernama Tugu Tentara Pelajar. Namun anehnya, keberadaan tugu ini tidak berpengaruh kepada nama persimpangan di bawahnya. Hampir tidak ada orang yang menyebutnya Simpang Tentara Pelajar. Hampir semua orang di kota Banda Aceh dan juga sebahagian Aceh Besar menyebutnya dengan nama Simpang Mesra. Hal ini terjadi karena putarannya yang melengkung. Sebutan Simpang Mesra dipopulerkan oleh para mahasiswa yang menumpang robur, angkutan kota berban besar yang melayani rute kota ke kampus Darussalam. Mau tidak mau, penumpang akan saling berdempetan antara sesama, sehingga banyak yang kemudian menyebutnya sebagai Simpang Mesra. Sahabat YSR Media, saat ini kita sudah berada di Jembatan Lamyong. Jembatan dua jalur ini memiliki panjang lebih kurang 300 meter dan lebar masing-masing jalur 8 meter. Sahabat YSR Media, ini kita sudah berada di pusat kuliner Ramadan di Darussalam. Video ini saya ambil sekitar pukul 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sedangkan jadwal berbuka puasa untuk wilayah kota Banda Aceh itu sekitar pukul 18:48 waktu Indonesia Barat. Berburu kuliner selama bulan Ramadan memang menjadi salah satu kegiatan favorit warga. Sambil menunggu waktu berbuka puasa, atau sering juga disebut dengan ngabuburit, kudapan ringan atau biasa disebut dengan takjil menjadi yang paling diincar masyarakat ketika berburu makanan jelang berbuka puasa. Coba kita lihat kiri dan kanan, sangat ramai warga yang didominasi oleh para mahasiswa berburu takjil untuk berbuka puasa. Sahabat YSR Media, saat ini kita sudah berada di pintu gerbang Kopelma Darussalam, atau warga Banda Aceh sering menyebutnya dengan nama Simpang Galon. Padahal di simpang ini tidak ada galon loh. Coba sahabat YSR Media lihat sebelah kiri kita, juga banyak takjil berbuka yang dijual di sekitar sini.
Sahabat YSR Media, cerita historis tokoh-tokoh tua bahwa Kopelma Darussalam didirikan sejak tahun 1959 atau awal berdirinya 3 universitas, yaitu Universitas Siah Kuala, Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniri yang saat ini sudah berubah status menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniri, dan yang ketiga adalah ada STAI Tungku Syek Pantai-Kulu. Tetapi kampus STAI Tungku Syek Pantai-Kulu ini kurang populer di kalangan masyarakat Aceh. Kampus tersebut dipandang sebagai jantung hati rakyat Aceh ataupun jantung hati rakyat Aceh, di mana pada masa itu Kopelma Darussalam masih berupa lahan kosong dan kebun kelapa. Saya belok ke kanan untuk masuk ke komplek kampus Universitas Siah Kuala. Nanti kita juga akan masuk ke komplek kampus Universitas Islam Negeri Ar-Raniri. Coba sahabat YSR Media lihat, kampusnya juga sangat sepi. Mungkin mahasiswa sudah ada sebagian yang mudik ataupun masih libur karena pandemi COVID-19. Pada tahun 1957, awal Provinsi Aceh terbentuk. Para pemimpin pemerintahan Aceh antara lain adalah Gubernur Ali Hashimi, penguasa perang Letnan Kolonel Haji Syama'un Gaharu, dan Mayor T. Hamzah Bendahara, serta didukung oleh para penguasa, cendekiawan, ulama, dan para politisi lainnya, telah sepakat untuk meletakkan dasar pembangunan pendidikan di daerah Aceh. Sahabat YSR Media, sekarang kita masuk ke kampus Universitas Islam Negeri Ar-Raniri. Kita melihat kampus ini juga dalam kondisi sangat sepi. Sahabat YSR Media, singkat cerita, keinginan dan cita-cita rakyat Aceh untuk memiliki sebuah perguruan tinggi telah menjadi kenyataan. Kota Pelajar Mahasiswa Darussalam secara resmi dibuka oleh Bapak Presiden Soekarno, yaitu pada tanggal 2 September tahun 1959. Kemudian, tanggal 2 September ini ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Daerah Aceh,
yang diperingati setiap tahunnya oleh rakyat Aceh. Hari yang mengandung makna kebangkitan kembali pendidikan di Aceh. Sahabat YSR Media, cukup sekian dulu video saya pada hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like jika sahabat suka dengan video ini, share juga kepada sahabat yang lain, dan subscribe sahabat sangat berarti bagi kami untuk menambah semangat dalam menciptakan konten yang lebih bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.